Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainin Ramadan dengan NIM 230501502010 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan fonem fonologi. Nah, sebelum saya mengenalkan fonem lebih lanjut, kita bahas fonem terlebih dahulu. Fonem merupakan suatu linguistik yang membedakan makna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Misalnya, I dan U adalah fonem karena membedakan makna kata bisa dan busa. B dan P adalah dua fonem yang berbeda karena baku dan paku beda maknanya. Selanjutnya, materi-materi atau pembahasan yang akan saya jelaskan lebih detail. Yang pertama adalah identitas fonem, yang kedua jenis fonem, yang ketiga distribusi fonem, dan yang keempat adalah realisasi fonem. Nah, yang pertama identitas fonem. Untuk dapat menentukan sebuah bunyi termasuk fonem atau bukan, proses pengkajian harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan kata lain yang mirip. Jika proses pengkajian tersebut menemukan perbedaan makna, maka bunyi tersebut merupakan sebuah fonem. Dasar bukti identitas sebagai fonem adalah apa yang disebut fungsi membedakan makna yang terkandung dalam suatu bunyi bahasa. Semisal, pembedaan fonem dalam bahasa Indonesia yang terdapat kata lupa dan rupa. L dan R adalah bahasa Indonesia merupakan fonem yang berbeda identitas untuk membedakan makna dari kata lupa dan kata rupa. Nah, yang kedua adalah jenis-jenis fonem. Jenis-jenis fonem secara garis besar terbagi dari vokal dan konsonan. Selain itu ada juga terdapat diftong dan kluster. Nah, jenis fonem yang pertama adalah vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh suara tanpa hambatan. Vokal merupakan bunyi yang sonoritanya atau kenyaringannya tinggi. Nah, yang kedua ada diftong. Diftong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu suku kata atau seperti ai dan dalam rangka rantai, au dalam kata imbau. Diftong terbagi menjadi diftong naik atau rising diphthongs, diftong turun atau falling diphthongs, dan diftong memutus atau catering diphthongs. Nah, yang ketiga ada konsonan. Konsonan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Bunyi bahasa yang dapat anjing. Yang ketiga adalah konsonan. Secara umum, konsonan dapat diartikan sebagai fonem yang dihasilkan dengan menghambat udara pada sebagian alat bicara. Dan yang terakhir ada kluster. Kluster adalah gugusan konsonan dalam batas silibel. Kluster merupakan dua konsonan yang dibaca satu bunyi. Contohnya drama dan struktur. Nah, yang ketiga ada distribusi fonem. Distribusi fonem merupakan letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut sebuah kata atau morfem.
Secara umum, fonem dapat berada pada posisi awal kata, di tengah kata maupun di akhir kata. Yang terakhir ada realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yakni fonem menjadi bunyi bahasa. Diproduksi dengan bentuk bibir tertentu. Bentuk bibir dapat mempengaruhi kualitas vokal. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan atau jelaskan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.